Pujian, sepertinya perusahaan Anda belum sanggup untuk memegang proyek 30 miliar. Saya yakin perusahaan saya bisa kok, Pak. Pak Damian mohon tunggu sebentar ya. Sebentar lagi dia datang kok. Jangan terlalu banyak berharap. Saya udah bilang, siapapun yang datang dan apapun yang terjadi, kontrak sebesar 30 miliar itu tidak akan saya tanda-tangani. Kenapa dia belum datang sih? Alfa, kalau kamu gak datang juga, kontrak kerja sama puluhan miliar ini bisa gagal. Cimet, cepetan dong datang. Kontrak 30 miliar ini nggak akan lanjut kalau nggak ada lo. Please, Cimet, datang dong. Please datang, Cimet. Akhirnya lu datang juga. Aduh, ini ada apaan sih? Gue baru bangun tidur juga. Udah, sekarang ke ruang meeting. Pujihan, lagi negosiasi kontrak 30 miliar. Kita harus buru-buru. Aduh, tapi yang kalian tahu gue gak bisa negosiasi kontrak. Udah, lu gak perlu negosiasi. Lu cuma harus datang. Lu kan jimat keberuntungan. Sekali datang, pasti deal. Iya, tapi kan... Udah. Ayo masuk. Cukup. Saya nggak mau buang waktu. Dan saya udah jelaskan, kalau apapun yang terjadi, saya tidak akan tanda tangan kontrak hari ini. Kita pergi. Pak Damian. Pak. Itu warisan keluarga Pak Damian. Kantor ini kalau dijual pun tidak akan sanggup untuk membayarnya. Sekarang kalian malah menghancurkannya. Apa? Saya gak sengaja pas saya minta maaf. Ujian, ibu harus bisa memberikan penjelasan pada Pak Damian. Tapi Pak. Tunggu. Tunggu. Hah? Ini pasti paspor dari warisan ayah saya di Bank Swiss. Sudah bertahun-tahun saya mencarinya. Ternyata selama ini ada di sini. Oh. Terima kasih ya. Kamu benar-benar berhemat saya. Kasih tahu saya. Apa yang kamu mau? Kontrak 30 miliar. Oke. Kalau gitu, saya tambah 10 miliar lagi. Catatan kontrak sekarang. Siapkan semuanya. Baik, Pak. Saya tahu. Keberadaan Alfa memang membawa keberuntungan. Semuanya jadi berhasil. Alfa, sejak 3 tahun lalu kamu join di perusahaan ini, tingkat keberhasilan kamu mencapai 100%. Kemampuan kamu sendiri bisa bikin perusahaan kecil kayak gini jadi bernilai miliaran. Kamu pantas naik jabatan. Jujur Bu, saya gak ngelakuin apapun. Mungkin cuma sedikit beruntung aja. Bro, sedikit dari mana sih? Hoki lu tuh gede banget. Lu tuh jimat keberuntungan ya nggak? Saya mau naikin jabatan kamu jadi CEO di perusahaan. Hah? CEO Bu? Nggak usah Bu, biarin saya seperti ini aja. Ya, CEO, jangan, saya nggak sanggup. Besok, saya ada konferensi internasional di luar negeri. Mungkin 1 bulan baru kembali. Kita bicarain soal ini nanti ya. Oh ya, selama saya pergi, adik saya Dennis akan menggantikan saya di sini. Dia baru aja balik dari luar negeri. Lulusan terbaik dari administrasi bisnis Harvard Business School. Kerja yang baik ya sama dia. Ibu tenang aja. Pokoknya kita semua akan bekerja sama dengan baik. Ya Bu. Ya, Bu. Untuk merayakan kontrak terbesar kita kali ini, kalian semua nggak perlu kerja. Oh? Kita pesta.
Foto siapa ini? Itu Alfa, Pak. Jimat keberuntungan perusahaan, Pak. Jimat keberuntungan perusahaan kita. Alfa. Apa posisinya? Dia bagian sales, Pak. Karyawan sales majang fotonya di sini. Coba Tapi, Pak, itu Alfa, Pak. kamu budak ya? Saya bilang, coba ganti dengan gambar saya. Hah? Halo, saya direktur baru di perusahaan ini. Anak bungsu keluarga Gemintang. Oh iya, halo Pak. Ini, saya bilang, saya direktur baru di perusahaan ini. Iya Pak Denis. Ada apa ya? Kamu keluar sekarang. Apa Pak? Saya keluar. Kenapa Pak? Nggak ada alasan apapun. Kamu, saya pecat. Semua dengerin ya. Perhatikan. Saya baru ditunjuk jadi direktur di perusahaan ini. Kakak saya pergi selama 1 bulan. Saya menggantikannya. Dan akan melakukan perubahan yang sangat besar. Contohnya, menyingkirkan orang-orang yang berguna seperti dia. Lo kenapa, Zak? Nggak tahu Tar. Tiba-tiba aja gue dipecat. Parah banget dia. Kamu juga saya pecat. Saya, Pak? Salah saya apa, Pak? Emang ada yang minta pendapat lo di sini? Kalian perhatikan ya. Saya mau tim yang lain di sini. Bukan orang-orang yang nggak berguna kayak dia. Aduh. Makanya siapa, Zak? Main pecat kita gitu aja. Sejak kapan kita nggak berguna? Gawat. Dia kurang meeting direktur. Kita harus kesana sekarang karena semalam Alfa minum-minuman sama klien dan dia mabuk. Sampai sekarang ketiduran di sana. Alah. Biarin aja. Emang dia berani mecat Alfa? Kalaupun iya, dia bakal dalam masalah besar. Ayo kita cek. Udah. Ayo. Semuanya, ayo. Kenapa kamu tidur di jam kerja? Bangun. Aduh, jam berapa sih? Anda siapa? Kamu saya pecat. Ambil barang kamu. Kamu pergi. Apa? Saya ini lulusan terbaik Magister Administrasi Bisnis di Harvard Business School. Saya direktur baru di sini. Denis Putra Gemintang. Oh, jadi Bapak adiknya Bu Jihan. Senang bertemu dengan Bapak. Kamu karyawan biasa, tidur di ruang meeting saat jam kerja. Kamu pikir ini kantor rumah kamu? Bukan, Pak. Tapi ruangan ini diperuntukkan Bu Jihan untuk saya, Pak. Jadi ruangan meeting pribadi. Lagi pula semalam saya habis menghibur klien sampai jam 3 pagi, Pak. Jadi apa salahnya kalau saya butuh jam istirahat ekstra? Dan sales rendahan kayak kamu dapat ruangan meeting. Kalau ada parasit kayak kamu di kantor ini, gimana mau majukan perusahaan? Kamu beresin barang kamu, jangan pergi. Pak, tapi apa Bapak udah tanya kakak Bapak untuk pencet saya? Dia nggak ada di sini. Saya yang memimpin di sini. Saya nggak butuh approval dari dia buat mecat orang kayak kamu.
Saran saya, Pak. Bapak tanya dulu sama beliau. Sekarang juga. Pergi sekarang. Bapak udah gila ya? Bapak pecat dia juga. Bapak nggak tahu dia siapa. Kamu nggak tahu siapa saya? Alfa itu jimat keberuntungan perusahaan, Pak. Dengan adanya dia, semua kontrak pasti berhasil. Konyol. Saya ini lulusan MBA terbaik. Saya nggak butuh jimat apapun itu. Saya di sini, kontrak kalian berlipat ganda. Pak, kalau Bapak pecat dia, perusahaan kita akan bermasalah, Pak. Nggak peduli Bapak lulusan terbaik mana, atau keturunan dari mana, Pak. Nggak akan ngaruh. Iya, Pak. Kalau Alfa keluar, kita semua bakalan selesai. Diam kalian semua. Saya nggak peduli jimat atau apapun itu. Saya akan membersihkan parasit-parasit kantor di sini. Dan saya akan mengeluarkan dia. Kamu pergi sekarang. Oke. Kalau itu mau Bapak, saya keluar. Al, lo nggak boleh keluar, Al. Shh. Dan satu kata lagi. Lo juga keluar. Sister ngomong. Songong juga nih orang. Pak, ada masalah. Ada apa lagi sih? Pak Damian membatalkan kontrak 30 miliar yang sudah difinalisasi kemarin. Apa? Wah, Arman langsung datang, Pak. Ini pasti efek dari jimatnya itu. Ketika Bapak memecat Alfa, bencana langsung datang, Pak. Kita harus bawa dia balik lagi, Pak. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Kenapa Bajian gak bisa telepon sih? Ujian, meeting seharian, Pak. Mungkin kita harus bawa Alfa kembali. Kontrak miliarnya itu hilang begitu aja, Pak. Duh, gimana ya jelasinnya? Kamu gila ya? Apa hubungannya Alfa sama kontrak yang dibatalin? Saya nggak percaya sama jimat apalah itu. Kalau dia emang sepowerful itu, kenapa masih jadi karyawan? Bapak nggak tahu aja. Dia itu punya banyak kejutan, Pak. Dia... Cukup! Kontrak miliaran doang. Dengan kemampuan dan negosiasi saya bisa buat Pak Damian kembali segera. Saya di direktur baru Geminta Group. Saya ingin ketemu Pak Damian untuk membahas kontrak 40 miliar rupiah itu. Dan saya yakin, saya bisa meyakinkan dia. Pak Damian hanya bilang satu kata. Bentar. Biar saya tebak. Pasti. Lanjut kan? Pergi! Tapi, Mbak. Gak mungkin. Kok pasportnya bisa salah? Ah! Al, jangan pergi dong. Iya, Al, jangan pergi ya. Jangan, Al, jangan pergi, Al. Aduh, udah deh, udah. Kalian gak perlu nganterin sampai sini, ya. Benerin kalian balik kerja sana. Nanti kalau dia ngeliat, bakal jadi masalah, tau gak? Al, kita nggak rela lo pergi. Kalau lo pergi, perusahaan dalam masalah besar. Terus kita gimana? Aduh, udah gak usah drama deh, ya. Dia itu sekarang direktur sementara. Dia pecat gua. Gua bisa apa? Ya udah kalau gitu kita semua ikut sama Alfa. Ya, setuju banget. Kenapa lo masih di sini? Ada apa lagi sih Pak Denis? Nyali lo gede juga. Lo tuh cuman karyawan biasa. Perusahaan udah buat lo kayak gini. Tanpa perusahaan, cuman gak ada apa-apanya. Aduh, Pak. Bapak gak usah khawatirin saya. Lebih baik Bapak berdoa buat keberuntungan Bapak, ya? Kalian ngapain pada di sini? Kalian kerja. Kalau Bapak pecat Alfa, kami juga keluar. Oh iya, kita semua keluar. Kemanapun Alfa pergi, kita ikut. Oke, kalian main geng-gengan di perusahaan ini. Kayaknya kakak saya sudah dibohongin sama kalian bertahun-tahun di sini. Bener-bener ditipu. Oke,
saya akan turutin permintaan kalian. Kalian semua, saya pecat. Oke, pecat aja. Bapak, nggak masalah juga kok. Keluar Nggak aja. masalah. Nggak apa-apa kan? Vina. Jangan gegabah. Nggak apa-apa, Al. Kita bakal sama lo kok. Lo kan selalu ngebawa keberuntungan. Bagus. Ikutin aja. Cimat keberuntungan kalian ini. Kalian semua, pergi. Cepet yuk, kita pergi ya. Bu Yasmin, ada kabar menggemparkan, Bu. Ada apa? Alfa dari Gemintang Group dipecat, Bu. Alfa dipecat. Orang yang udah saya tawarkan berkali-kali kerja di sini. Tapi dia selalu menolak, akhirnya dipecat juga. Ya Bu, bener. Kalau ada dia di sini, tingkat keberhasilan kita bisa mencapai 100%. Dia kan pembawa keberuntungan. Betul banget, Bu. Tapi, kenapa Jihan bisa pecat dia? Kan dia itu mesin cetak uangnya mereka. Betul, Bu. Tapi Bu Jihan sedang ada meeting di luar negeri. Direktur baru yang udah mencat dia. Dan sekarang Alfa telah meninggalkan Gemintang Group. Wah, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau ada dia di sini, Smart Salary akan jadi aplikasi solusi HRD terbaik di negara ini. Ayo cepet. Halo Mbak. Hai, Dennis, kamu telepon aku sampai 11 kali. Kenapa ya? Ada apa? Oh, enggak kok Mbak. Aman-aman aja semua. Aku cuma mau report aja Mbak. Kalau aku habis mecat karyawan. Pecat karyawan? Siapa yang kamu pecat? Orang sales itu. Orang sales. Bukan Alfa Rendra kan? Kenapa Mbak sampai segitunya ya? Aku harus pura-pura cool deh. Sampai aku berhasil sebulan ini. Mbak bakal tahu siapa yang memang berbakat. Siapa? Kamu pecat Alfa atau enggak? Oh, bukan Mbak. Bukan apa. Mbak tenang aja. Mbak serahin aja perusahaan sama aku. Mbak fokus selama sebulan. Meeting dan training di sana. Aku yakin, aku pastiin ke Mbak, kalau perusahaan akan berjalan dengan lancar. Oke deh, kalau gitu aku nggak bakalan ganggu. Kalau ada kamu dan Alfa, aku bisa tenang. Percaya sama aku Mbak, sebulan dari sekarang, aku kasih kejutan buat Mbak yang besar. Oke. Kalian kenapa jadi gegabah kayak gini sih? Coba lihat sekarang. Semuanya jadi pengangguran kayak gini. Biarin aja, perusahaan ini juga bakal hancur tanpa lo, Al. Mending kita jadi pengangguran daripada di bawah bos kayak gitu. Iya bro. Lo tau nggak? Lo itu pembawa keberuntungan buat kita. Jadi kalau lo mau mimpin, kita bakalan ikut kemana pun lo pergi. Ya nggak? Bener banget Wal. Sebentar. Gue aja nggak tahu mau kemana sekarang. Bu Yasmin, Atas nama perusahaan Smart Salary, kami berharap kamu akan bergabung dengan kita. Sebut aja apa yang kamu mau. Nggak nyangka. Bu Yasmin ternyata update banget. Tentu saja. Mohon berikan Smart Salary kesempatan. Saya bersedia memberikan saham perusahaan 50%. Hah?
50% bro. Bu Yasmin, kayaknya saya nggak bisa jawab sekarang deh Bu. Ah, saya juga harus bikin teman-teman saya ini Bu. Teman-teman kamu bisa bergabung di Smart Salary. Saya akan naikin gaji kalian semua 2 kali lipat. Gimana? 2 kali lipat. Serius. Yes. Bro, lu tuh emang jimat membawa keberuntungan. Tahu nggak? Buktinya kita baru dipecat di kerjaan baru. Kita dapat gaji 2 kali lipat. Bu Yasmin, terima kasih banyak ya Bu. Alfa. Ada apa lagi sih Pak Denis? Gue baru tahu kontrak Pak Damian 30 miliar itu dibatalkan gara-gara lo. Karena saya. Bapak cek dulu Pak faktanya. Dari mana kontrak 30 miliar itu? Bukannya lo yang bantuin Pak Damian untuk menemukan password Swiss Bank-nya. Lo tahu nggak? Yang lo kasih passwordnya salah. Pak Damian marah besar sama lo. Lo harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Enggak. Anda udah mecat saya. Kenapa harus saya? Kembaliin gaji lo selama 2 tahun di perusahaan ini atau lo nggak bisa kemana-mana. Anda pasti adik Jihan kan? Direktur sementara Gemintang Group. Lo siapa? Saya Yasmin, CEO Smart Salary. Oh, jadi lo yang namanya Yasmin. Smart Salary. Perusahaan kecil yang skalanya dibanding Gemintang Group. Emang ada yang minta pendapat lo di sini? Alfa, abaikan aja dia. Itu sama sekali bukan urusan kamu. Dan itu bukan tanggung jawab kamu, dia gak bisa apa-apain kamu. Saya juga gak peduli kok Bu. Kartu ini berisi lebih dari 2 tahun gaji saya. Ini bukan kompensasi. Saya hanya akan mengembalikan apa yang Bu Jihan kasih kepada saya. Dan saya gak pernah ada utang lagi sama beliau. Perusahaan udah dibuat rugi sama lo. Dan lo cuma bayar segini. Lo pikir lo bisa kabur gitu aja? Bu Yasmin, saya bersedia untuk bergabung dengan Smart Salary. Great. Smart Salary pasti berkembang. Orang gak berguna, perusahaan kecil, dan orang-orang loser kayak kalian, apa yang mau dihasilkan? Kalian denger ya, kurang dari 1 bulan, gua, Gemintang Group, akan bikin kalian hancur. Pak, selama 1 bulan ini, saya berharap Bapak masih bisa berdiri di sini dan berbicara pada saya. Ayo guys, kita pergi. Ayo, yuk. Ayo. Alfa naik mobil saya ya. Lulusan terbaik magister administrasi bisnis di Harvard Business School kayak gue gini, mana mungkin kalah sama sampah kayak kalian. Pak, ada kabar buruk Pak. Ada apa lagi sih? Bukan cuma Pak Damian Pak, tapi semua investor semuanya membatalkan kerjasamanya Pak. Semua baik-baik aja, kenapa bisa jadi begini? Ini karena Alfa dipecat sama Bapak. Dia jimat keberuntungan perusahaan kita Pak. Apa kamu bilang? Real Buzz APP. Buzz you up.